Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Adi Prasetyo dari Prodi D3 Teknologi Hasil Pertanian. Dalam video ini, saya akan membahas kandungan gizi dari suatu produk, yaitu produk Bear Brand. Kalian pasti familiar dengan produk ini, karena produk ini cukup banyak di supermarket di seluruh Indonesia. Pada produk ini terdapat beberapa komposisi yang saya kira cukup membantu pada tubuh manusia. Yang pertama, pada produk ini terdapat energi total sebesar 120 kilokalori dengan energi lemak mencapai 60 kilokalori. Kemudian terdapat pula juga lemak total sebesar 7 gram, lemak jenuh sebesar 5 gram, kolesterol sebesar 25 gram, protein sebesar 6 gram, dan karbohidrat total mencapai 9 gram. Tak lupa pula juga terdapat mineral yaitu natrium sebesar 115 mg. Dengan daftar zat gizi tersebut, maka beberapa kebutuhan pada diri kita sedikit terpenuhi dari kebutuhan standar manusia. Nah, lemak pada pemikiran masyarakat cukup dihindari karena lemak merupakan salah satu sumber dari beberapa penyakit. Contohnya penyakit kolesterol. Nah, akan tetapi jika kita mengkonsumsi lemak sesuai dengan angka kebutuhan gizi, kita akan cukup terbantu dengan adanya kandungan lemak ini. Seperti contohnya, lemak dapat melindungi organ-organ tubuh manusia dari benturan maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian jika kita sambung ke dalam produk ini, maka setiap harinya jika kita mengkonsumsi 1 kaleng, kebutuhan lemak kita sudah terpenuhi sekitar sepertiga dari kebutuhan yang kita perlukan. Nah, pembahasan selanjutnya merupakan pembahasan tentang lemak jenuh. Lemak jenuh yang saya maksud di sini merupakan lemak yang berasal dari hewan. Contohnya telur ayam, daging sapi, susu sapi, dan sebagainya. Nah, untuk lemak jenuh ini terbilang cukup baik karena lemak jenuh ini membantu untuk menyempurnakan kerangka pada manusia. Contohnya seperti jika tubuh kita mengalami patah tulang, maka lemak jenuh ini dapat membantu untuk memulihkannya. Kemudian lemak jenuh ini berfungsi sebagai memperkuat imun, memperkuat daya tahan tubuh manusia dari ancaman penyakit yang datang menyerang kepada kita. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu saya akan membahas tentang kolesterol. Kolesterol yang saya maksud ini berbeda dengan kolesterol yang ada pada lemak. Kolesterol ini berperan penting untuk menghasilkan vitamin D dan juga untuk menghasilkan asam empedu yang membantu untuk penyerapan vitamin. Nah, kemudian pembahasan yang nomor 4, saya akan membahas tentang protein. Nah, tentunya protein di sini sangatlah penting sebagai peran yaitu membangun dan penyokong sebagai metabolisme organ pada tubuh. Nah, pada produk ini protein dinyatakan mencapai 6 gram dengan kisaran persen 10% angka kecukupan gizi. Dengan ini, maka protein yang ada pada tubuh kita setidaknya sudah terisi sedikit dari kita mengkonsumsi produk ini. Fungsi protein tidak lain yaitu untuk mengatur metabolisme tubuh, kemudian menyeimbangkan asam dan basa dan pH pada cairan tubuh manusia.
menghindari dehidrasi. Protein ini didapatkan dari kita mengkonsumsi daging seperti daging ikan, daging sapi, daging ayam, maupun daging lainnya. Ya, selanjutnya saya akan membahas pembahasan yang kelima, yaitu karbohidrat. Nah, bagi teman-teman, karbohidrat ini pun tidak asing kan, karena karbohidrat merupakan sumber dari energi manusia untuk melakukan aktivitas. Maka dengan itu, karbohidrat ini sangatlah penting bagi manusia, karena kita tanpa karbohidrat ini tidak akan memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan melihat pada persentase tabel di produk ini, karbohidrat di sini mencapai 9 gram dan mencapai 3% pada angka kecukupan gizi. 3% pada produk ini cukup banyak untuk melakukan aktivitas. Setidaknya cukup untuk melakukan aktivitas beberapa jam. Untuk pembahasan yang terakhir, saya akan membahas tentang natrium. Sebenarnya natrium itu apa sih? Natrium merupakan salah satu mineral yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Melainkan jika kita kelebihan natrium, maka kita akan mengalami tekanan darah yang tinggi. Maka dari itu, setidaknya kita harus mengkonsumsinya sesuai dengan angka kebutuhan gizi. Natrium sendiri, natrium ini banyak terdapat pada makanan cepat saji seperti junk food dan makanan instan lainnya. Saya berpesan kepada teman-teman untuk menjaga kesehatan dan berpilah-pilah dalam memilih makanan, karena kebutuhan gizi pada tubuh kita sangatlah penting. Terima kasih sudah memperhatikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.